Ada perempuan pakai cadar, itu harus dibina, harus dibina. Pakai cadar harus dibina. Yang perlu dibina itu nenek-nenek gelar hajah, umur 63 tahun masih rok pendek, kucing aja buang muka. Itu yang perlu dibina tuh. Tanyo bener, pamai tanyo bener, gure tanyo bener, nggak selamat dunia akhirat. Rumah pelacuran yang resmi wali kota Potong Pita nggak ada. Betul. Ada nggak? Nggak ada. Rumah perjudian resmi wali kota Potong Pita ada nggak? Nggak ada, karena melawan agama. Betul. Betul. Tidak ada. Pabrik minuman keras Potong Pita diresmikan gubernur, nggak ada, sebab itu dilarang oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1. Dan kita orang Islam yang paling konsekuen untuk menjaga pasal 29 ayat 1 berketuhanan Esa, kita paling konsekuen orang Islam. Buktinya tidak ada kalau kedapatan pabrik minuman keras diperiksa polisi pemiliknya Haji Jainuddin. Ada nggak? Rumah pelacuran pemiliknya Bejo Fakhruddin, ada? Ada? Kalau diperiksa paling pemiliknya hanya. Kita yang paling konsisten, Pak. Makanya tolong jangan dicurigailah kami para ulama. Dibelah dada kita ini, merah Pancasila isinya. Belah ini jatuh, Undang-Undang Dasar 45 isinya. Karena Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 diramu oleh para ulama, bukan orang-orang bodoh. Lihat pasal 92. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama, garis miring kepercayaan, dan menjalankan ajaran agama, garis miring kepercayaannya masing-masing. Negara menjamin. Negara menjamin orang Hindu yang kurang dari 1% untuk memeluk agama Hindu dan menjalankan agama Hindu 100%. Dituangkan di Undang-Undang Pendidikan pasal 12A. Tiap anak didik berhak mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan agama yang diasuhnya dan diajarkan oleh guru yang seagama dengannya. Meskipun ada satu fraksi walk out menolak undang-undang itu, tapi itu sudah jadi undang-undang. Anak Hindu yang tinggal di Banda Aceh wajib belajar bahasa agama Hindu, diajarkan oleh guru agama Hindu. Orang Aceh yang tinggal di NTT, Kupang, dia berhak belajar agama Islam dan diajarkan oleh guru yang beragama Islam demi Undang-Undang nomor 20 pasal 2. Dibikin orang Bali yang tidak sampai 1% itu perda peraturan daerah di Bali, mereka di sana 85%. 14%-nya orang Islam, 1% campur-campur. Mereka tulis apa? Hari Raya Nyepi demi menghormati orang-orang Bali yang ada di sana, Hindu Bali, dilarang menghidupkan listrik, api, dan lain-lain selama sehari semalam. Airport internasional ditutup sehari. Belum ada di dunia ini airport internasional ditutup, Pak, kecuali di Bali. Di India saja yang 90% Islam, airport tidak ditutup. Betul? Indonesia mengizinkannya. Kita yang 90% se-Indonesia tidak ribut. 15% or 14% orang Islam di Bali mengatakan lakum dinukum waliyadin. Silakan bikin. Jatuh sekali 2 tahun yang lalu. Perayaan Hari Raya Nyepi jatuh hari Jumat. Ulama-ulama Bali bertanya kepada MUI, bagaimana Pak, ini hari Jumat kita mau azan saja, tidak usah pakai mikrofon. Loh, kita mau khutbah saja, nggak usah pakai mikrofon. Jalan itu. Azan nggak pakai mic. Kenapa? Karena kita diajari Allah dan Rasulnya, lakum dinukum waliyadin. Dia banyak kita hormati. Ini sunnah, ini syariat agama, ini pasal Rasulullah 2. Kita nggak ribut. Kok giliran orang Islam mau menjalankan agamanya kok dicurigai? Ada perempuan pakai cadar, itu harus dibina, harus dibina. Pakai cadar harus dibina. Yang perlu dibina itu nenek-nenek gelar hajah, umur 63 tahun masih rok pendek, kucing aja buang muka. Itu yang perlu dibina tuh.
Karena cadar ada dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59, diakui oleh tafsir pemerintah Republik Indonesia. Kementerian Agama membuat tafsir Kementerian Agama 12 jilid, dicetak di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Salah satu pentasihnya itu, mufassirnya itu abang sepuruan saya, Profesor Dr. Said Akil Munawar, bukan Said Akil Siroj, bukan, Said Akil Munawar, mantan Menteri Agama yang hafiz Quran 30 juz, tamatan di Mekah juga. Beliau adalah satu-satunya yang hidup, yang lain sudah wafat. Said Asiri segala macam sudah wafat, tinggal abang anda Said Akil Munawar yang hidup, yang buat tafsir itu, termasuk Tengku Hasbi As-Siddiqi, tokoh Aceh, Tengku Hasbi As-Siddiqi termasuk, tapi sudah wafat semua kecuali Said Akil Munawar saja yang masih hidup. Di situ dikatakan jilbab adalah sejenis baju kurung yang longgar, dapat menutup kepala wajah dan dada. Menutup kepala wajah dan dada. Kalau menutup wajah apa namanya? Cadar. Kerudung surah An-Nur 31, wal yadribna bi khumurihin ala juyubihin, perempuan boleh pakai kerudung illa ma dhahara minha, kecuali wajah dan telapak tangan boleh nampak. Ini khilafiyah. Imam Nawawi bilang wajah bukan aurat, Imam Suyuti, Imam Ibnu Hajar, Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan wajah aurat. Tapi ada dalam Quran dan ada dalam tafsir, diyakini dan boleh diamalkan, dijamin negara pasal 29 ayat 2. Dan pemerintah mengeluarkan uang APBN untuk mencetak Quran dan terjemahan Quran di Indonesia, mengakui adanya cadar. Pakai kerudung harus dijulurkan ke dada, ana juyubihin sampai dada. Tiba-tiba kemarin Menteri Dalam Negeri mengeluarkan peraturan menteri, seluruh pegawai negeri Kementerian Dalam Negeri kalau pakai jilbab harus dimasukkan ke dalam baju. Macam kura-kura lah. Kita protes, saya kawan-kawan nulis protes, walaupun orang itu bilang ini Ustaz ini kita harus adem. Kalau salah kita boleh protes, betul? Dijamin pasal 28 di kemerdekaan mengeluarkan nyinyir. Harus adem, sejuk. Kalau mau sejuk masuk kulkas loh. Sama otak-otakmu beku dibikinnya. Kalau melanggar Undang-Undang Dasar 45 kita protes, betul nggak? Betul. Akhirnya peraturan itu dicabut dalam waktu singkat. Jadi macam kepala kura-kura lah, baru keluar masuk lagi. Itu pentingnya ulama membela agama, paham? Kalau kami mau menjilat, apa susahnya menjilat? Dan pikir gak pandai kami menjilat? Habib Rizik, saya, Haikal Hasan, Yusuf Mansur, siapa? Arifin Ilham, semua itu gak pandai kalian pikir kami menjilat. Ligat kali pun, Ustaz Somad, ligat kali pun kami kalau mau menjilat. Untuk apa menjilat? Begitupun dituduh itu, Tengku lain penjilat. Kalau mau jilat ngapain yang belum menang, ya enggak? Jilat yang sudah berkuasa lah, ya enggak? Minimal kita besar, ya enggak? Paling tidak anggota BPIP lah. Kita ini menyuarakan kebenaran yang dijamin oleh negara sendiri, pasal 29 ayat 2. Di mana radikalnya? Alhamdulillah Aceh duluan dari kami. Aceh disebut lagi syariat Islam. Kita tidak sebut pun tak usah, karena kita dijamin menjalankan syariat agama masing. Maka saya tak mau pindah, Pak. Ketika saya jadi dosen muda, ada pertukaran kapal ASEAN membawa mahasiswa-mahasiswa di ASEAN. 2 dikirim ke rumah saya, 1 anak Malaysia, 1 anak Brunei. 3 hari nginap rumah saya, dibawa jalan-jalan lah ke Istana Maimun kemana dengan saya bawa ibu dan bapak saya sama adik-adik saya, mereka tidur sekamar. Berapa bulan kemudian yang dari Brunei tulis surat kepada Kakanda Tengku karena harap pindah ke Brunei menjadi dosen di Universitas Brunei. Paman, maksudnya Sultan Botia, pamannya sudah setuju.
Saya bilang sama bapak saya, macam mana ini? Pergi kau sana, jadi orang besar, jadi orang kaya kau. Ibu saya bilang, nak, mau kau Ile tanyo bener, pamai tanyo bener, gure tanyo bener, nggak selamat konya akhirat.